Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah membuka video tutorial atau tips and trick ini. Baik, jadi kali ini saya ingin membagikan atau sharing mengenai bagaimana cara custom material yang ada di Autodesk Modflow 2026, 2025, 2024 dan seterusnya. Baik, jadi salah satu customer kami memiliki kebutuhan custom material, yaitu material yang ada di Modflow itu ternyata belum ada yang digunakan dia di aktual atau di lapangan. Baik, bagaimana cara atau step by stepnya menambahkan material based on material yang Bapak Ibu miliki atau rekan-rekan miliki. Jadi silahkan Bapak Ibu awalnya tentunya membuka Modflow, kemudian silakan klik Tools, kemudian silakan klik New di bagian database. Nah, kemudian di database ini memiliki data yang sesuai dengan tahun Modflow yang digunakan, yaitu sekarang yang digunakan adalah 2026. Kemudian kategorinya di sini saya pilih yang material tentunya. Dan material yang saya akan custom atau saya tambahkan itu yang di bagian thermoplastik material atau plastik materialnya yang akan saya tambahkan. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa hal yang Bapak Ibu atau rekan-rekan bisa tambahkan seperti coolant, mold material, filler, thermoset dan lain sebagainya. Itu yang bisa ditambahkan. Baik, sekaligus ini klik OK. Maka akan tampil properties dari material plastik, dimana di sini beberapa kolom yang sudah tersedia, jadi seperti manufacturer, trade name dan seterusnya. Nah, di sini saya klik database. Nah, maka akan tampil database yang dimiliki oleh Modflow. Database di sini material database-nya yang dimiliki Modflow sudah cukup banyak dan material ini sudah di tes lab oleh Autodesk secara aktual di lapangan tentunya menggunakan mesin injection, dan data hasil aktual di lapangan kemudian dimasukkan ke dalam Modflow. Kemudian di bagian manufaktur ini, di bagian manufacturer ini kita bisa sort berdasarkan abjad. Ini saya buat seperti ini. Nah, ini adalah perusahaan atau nama pabrik ya, nama perusahaannya yang membuat material. Kemudian trade name ini biasanya nama dagangnya atau nama mereknya. Kemudian ini family plastiknya, biasanya dia masuk ke PP atau masuk ke ABS atau masuk ke TPO dan sebagainya. Baik, di sini customer kami sudah memberikan manufakturnya misalnya di bagian lote. Nah, lote sendiri itu ada lote advanced material sama lote chemical yang biasanya dipergunakan untuk ABS seperti itu, untuk family plastiknya. Nah, di ABS di sini ini juga ada beberapa pilihan nantinya. Di trade name-nya ada Starrect VH strip 0810, kemudian SR0320D dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu bisa cek dulu ketika Bapak Ibu ingin custom material. Yang pertama, Bapak Ibu bisa sampaikan ke pembuat material atau vendor material yang familiar dengan produk atau plastik yang Bapak Ibu gunakan saat ini. Misalnya pada database-nya Modflow ternyata tidak ada, tetapi yang familiar atau yang mirip itu ada seperti itu. Nah, silakan tanyakan terlebih dahulu sebelum custom, karena kalau Bapak Ibu sudah custom nantinya itu akan harus input data properties atau data sheet material yang Bapak Ibu harus masukkan ke dalam Modflow, yang tentunya itu Bapak Ibu semuanya butuh trial juga. Jadi ketika Bapak Ibu input properties data yang berdasarkan material dataset,
itu belum tentu sama persis di aktual di lapangan. Jadi saran saya sebelum melakukan custom, lebih baik Bapak Ibu tanya terlebih dahulu ke vendor atau ke supplier material yang Bapak Ibu beli, yang mirip atau yang hampir sama dengan material yang Bapak Ibu miliki saat ini itu apa material sejenisnya, seperti itu. Nah, kalaupun material sejenisnya itu ternyata juga tidak ada di Modflow, nantinya minta datasetnya, dataset material. Jadi dataset material ini berfungsi untuk menginput nilai-nilai atau properties yang dibutuhkan Modflow, seperti itu. Nah, misalnya di sini saya pilih Starrect VH0810. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu ini bisa namakan sesuai dengan kebutuhan yang Bapak Ibu miliki. Misalnya saya ganti thread name-nya sesuai dengan kebutuhan saya. Kemudian di bagian yang recommended processing ini juga harus dimasukkan maksimum shear stress dan maksimum shear rate ini juga harus dimasukkan. Yang bagian warna merah tentunya, dan bagian warna atas ini untuk mold sistemnya, seperti itu. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti gunakan di Modflow tanpa harus setting kembali, nanti sudah sesuai dengan default template-nya yang sudah disetting di sini. Kemudian PVT properties ini juga harus diisi, kemudian mechanical properties harus diisi juga. Nah, bagian-bagian properties ini yang perlu diisi tentunya yang berwarna merah, dan ada satu tambahan lagi di sini. Misalnya Bapak Ibu ingin melakukan custom, misalnya nanti digunakan material tersebut di fill pack analysis, maka yang harus diisi adalah yang tampilannya di sini diperlukan, sangat diperlukan atau required. Nah, di bagian optional itu Bapak Ibu boleh isi atau boleh tidak, tergantung dari data yang Bapak Ibu dapatkan dari vendor. Seperti itu. Nah, ini harus diisi. Kemudian di bagian cool analyze, kalau material tersebut nanti Bapak lakukan analisa cooling ya, itu juga diperlukan beberapa hal ini. Kemudian wrap analysis. Baik, kurang lebih seperti itu data yang harus dipersiapkan atau dataset properties yang harus Bapak Ibu siapkan, yang harus didapatkan dari vendor material. Jadi alangkah lebih baiknya kalau ada yang mirip dengan material yang sudah ada di Modflow, lebih baik gunakan yang itu karena sudah dites oleh Autodesk langsung di labnya. Atau enggak, kalau memang tidak ada sama sekali dan itu memang khusus material yang Bapak Ibu sediakan untuk produk yang Bapak akan produksi, nah silahkan memiliki data-data yang diperlukan oleh Modflow tentunya. Dan tentunya nanti ketika Bapak Ibu gunakan material tersebut harus juga disesuaikan pada saat trial error di lapangan atau di mesin injection, harus coba diukur juga kebutuhan yang ada di Modflow software. Baik, kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan, dan kami juga menerima training untuk training Modflow ataupun training software yang lainnya seperti Inventor, kemudian AutoCAD, seperti itu, karena kami juga melayani dalam hal training. Ataupun software seperti AEC Collection, baik Revit, kemudian Civil 3D dan lain sebagainya, kami juga menerima training. Dan untuk trainingnya bagaimana, silakan Bapak Ibu menghubungi sales terkait dengan penjualan software yang Bapak Ibu sudah lakukan pembelian ini. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.